Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eni dengan NIM 14194745 dari kelas BKM 4, program studi kesehatan masyarakat dengan konsentrasi manajemen rumah sakit, merupakan mahasiswa dari Stikes Surya Global Yogyakarta. Baiklah, adapun tujuan dari pembuatan video di sini adalah untuk pemenuhan tugas praktikum manajemen operasional dan logistik rumah sakit. Nah, baiklah, untuk mengefisienkan waktu, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai praktikum kedua, ketiga, dan keenam. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu praktikum kedua. Nah, jadi pada praktikum pertama, di mana setelah kita melakukan yang namanya observasi lokasi, di mana di sini saya mendapatkan 2 survei lokasi sekaligus. Nah, di mana setelah saya amati dan berbagai pertimbangan, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa lokasi pertama atau lokasi A, di mana tempatnya itu paling strategis, karena untuk didirikannya sebuah rumah sakit di kota ini tuh berada di Jalan Kelapa Gading ke Raja Lembah di Kabupaten Biromaru. Nah, di mana konsumen pasarnya di sini tuh sangat bagus gitu ya. Kemudian kita lihat dari masyarakat yang ada di Kota Palu tersebut, banyaknya masyarakat gitu ya. Pasti ketika banyaknya masyarakat, otomatis kita juga membutuhkan yang namanya rumah sakit, karena di Palu hanya ada beberapa rumah sakit. Nah, kemudian di mana di sini tuh bahan bakunya itu cukup mencukupi, kemudian tenaga kerja yang sangat banyak, dan juga bisa mengurangi angka pengangguran bagi tenaga kesehatan. Kemudian jika dibuka lokar pendaftaran pekerjaan kesehatan di rumah sakit tersebut, itu tuh pasti akan banyak tenaga kesehatan yang mendaftar di rumah sakit tersebut. Nah, bukan hanya itu, kemudian tenaga listrik, air, ataupun SDM yang lainnya tuh pada lokasi A di sini tuh cukup memadai. Dapat kita lihat dari pasokan listrik, di mana pasokan listrik di sini tuh lampunya itu menyala siang dan malam, kemudian PLN-nya juga bagus, kemudian prasarana dan sarananya juga cukup memadai, kemudian lahan yang luas, di mana lahan yang luas di sini tuh bisa kita gunakan untuk membangun rumah sakit tersebut dan beberapa ruangan yang kita butuhkan ke depannya. Nah, sedangkan menurut survei lokasi yang kedua ataupun lokasi B, di sini tuh saya menemukan bahwa lokasi tersebut itu kurang strategis, karena lokasi tersebut itu tuh di sini tuh berada di Desa Sigi, tapi berada di sekitaran Kota Palu juga, di mana masyarakatnya itu tuh kurang banyak gitu ya. Kemudian luas lahan tersebut itu tuh kurang luas gitu. Yang namanya kita membangun rumah sakit, di sini kita membutuhkan lahan yang luas. Nah, kemudian di desa ataupun Sigi ini tuh berada di pinggiran kota. Nah, di mana transport PLN ke sana itu kurang baik. Kemudian alat transportasi dan menuju jalan ke sana itu kurang bagus ataupun kurang strategis. Nah, jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa setelah melakukan 2 survei lokasi, di sini saya lebih memilih lokasi A, karena dapat kita lihat dari bobotnya antara lokasi A dengan lokasi B, kemudian di mana nilai antara lokasi A dan lokasi B setelah melakukan survei itu sangat berbeda gitu. Kemudian dapat kita lihat di mana lokasi A itu tuh persennya itu 78, sedangkan untuk lokasi B itu hanya 52. Jadi saya lebih memilih untuk membangun rumah sakit pada lokasi A. Nah, berikutnya di sini saya akan melanjutkan yaitu menjelaskan mengenai materi ketiga atau praktikum ketiga. Nah, di mana setelah kita tadi melakukan survei lokasi, antara materi kedua dan ketiga ini berkesinambungan atau saling sambung menyambung. Nah, di mana tadi kan pada materi kedua kita sudah melakukan yang namanya observasi ataupun
pemilihan lokasi gitu ya. Nah, kemudian di mana pada materi yang ketiga di sini tuh kita akan menggambarkan secara umum lokasi yang kita akan dirikan nanti rumah sakitnya itu. Nah, di mana rumah sakit tersebut itu tuh ada rumah sakit tipe A, ada rumah sakit tipe B, C, dan seterusnya. Nah, di mana sebelum kita mendirikan sebuah rumah sakit itu tuh kita harus membuat yang namanya proposal. Enggak langsung kayak langsung buat aja nih jadi, enggak seperti rumah gitu ya, kita ingin membuat rumah langsung beli bahan dan sebagainya langsung kita buat, enggak. Tapi untuk membuat sebuah rumah sakit, namanya rumah sakit itu tuh kita harus melakukan berbagai macam perizinan, kemudian ada proposal, kemudian selot-belot rumah sakit tersebut yang akan kita dirikan. Nah, di mana di sini tuh rumah sakit yang akan saya dirikan nanti, amin, di sini tuh memiliki visi dan misi. Yang pertama, visinya itu menjadikan sebuah instansi pelayanan kesehatan yang termuka, unggul, dan pelayanan kesehatan dan terjangkau oleh segenap masyarakat. Kemudian misinya di sini tuh memberikan pelayanan yang bermutu, terjangkau, kemudian terjangkau bagi lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, ras, agama, sosial, dan ekonomi. Kemudian melaksanakan layanan kesehatan secara paripurna dan bermutu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sumber daya alam ataupun SDM yang ada di lokasi tersebut yang telah saya survei. Kemudian menjadikan rumah sakit saya ini itu yang terstruktur dan terorganisir secara profesional, kemudian menjunjung kode etik. Nah, di mana lokasi A tadi itu sudah saya pilih ya untuk mendirikan rumah sakit. Nah, jadi gambaran umumnya dalam proposal itu tuh jadi nanti kegiatannya itu jenis pelayanan yang disediakan itu ada medical check up, ada pelayanan bulan, ada endurologi, kemudian ada USG jantung, USG 4 dimensi, kemudian konsultasi. Kemudian di sini juga nanti menyediakan dokter spesialis. Nah, di mana dokternya ini terbagi menjadi dokter anak, kemudian ada dokter umum, dokter gigi, kemudian penyakit dalam, kemudian apalagi ya, dokter bedah, kemudian pelayanan kesehatan anak, kebidanan, kemudian ataupun KIA. Nah, di mana sumber daya alamnya di sini tuh dokter jantung dan pembuluh darah ada 3 orang, kemudian dokter spesialis penyakit dalam ada 4 dokter, kemudian dokter kandungan, dokter spesialis bedah ada 2, spesialis saraf ada 2, dokter spesialis mata ada 3, dan berbagai dokter nanti insya Allah akan ada pada rumah sakit tersebut. Nah, kemudian pasaran ataupun konsumennya di sini tuh pasti di rumah sakit itu yang paling utama itu pasti ada yang namanya IGD ya. Kemudian ada rawat inap, kemudian ada klinik rawat jalan, kemudian ada rawatan khusus, ICU, kemudian ada kamar OK, kemudian ada perina atau FK, kemudian radiologi, laboratorium, farmasi, gizi. Kemudian di sini saya mengkonsepkan dalam pelayanannya itu di mana di sini tuh dalam rumah sakitnya itu memiliki pelayanan yaitu sebagai berikut. Nah, jadi di sini saya mengkonsepkannya itu transparansi. Nah, di mana transparansi di sini artinya bersifat terbuka, mudah diakses oleh semua pihak dan kalangan, kemudian dan yang membutuhkan, dan disediakannya secara memadai serta mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, akuntabilitas. Nah, di mana dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, kondisional. Nah, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Nah, kemudian partisipatif. Nah, di mana di sini tuh kita tuh mendorong peran serta masyarakat yang ada di lingkungan sekitar untuk yang menyelenggarakan yang namanya pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kemudian kebutuhan harapan masyarakat. Kemudian kesamaan hak. Nah, di sini kita berbicara mengenai kesamaan hak, di mana
semua manusia ini memiliki yang namanya hak. Nah, dimana juga hak ini tuh ada undang-undangnya gitu ya, atau hak asasi manusia gitu ya. Kemudian dimana hak di sini tuh kita tidak membedakan, misal kamu suku A, aku suku B, jadi aku rawat suku A itu dengan baik, dengan enggak. Jadi di sini tuh kita tidak membedakan antara suku A dan suku B. Di sini kita sama tarakan, kemudian tidak membedakan agama, kemudian golongan, gender ataupun status ekonominya. Jadi di sini kita bekerja secara profesional. Nah, kemudian berkesinambungan atau berkesinambungan itu ataupun menjalankan suatu kewajiban, dimana kita di sini tuh harus menjalankan kewajiban kita sesuai dengan prosedur ataupun kerja kita. Nah, mungkin jika materi ketiga ini itu dijelaskan secara umum itu tuh sangat panjang gitu ya, sedangkan durasi video yang ditentukan itu tuh pendek. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan seinti-intinya saja. Nah, jadi dilanjutkan kemudian jenis-jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit nanti itu apa aja. Yang pertama di sini tentunya ada yang namanya pelayanan rawat jalan. Nah, di mana rawat jalan di sini tuh pelayanan kedokteran yang disediakan kemudian untuk pasien. Kemudian yang kedua ada pelayanan yang namanya gawat darurat. Nah, di mana pelayanan gawat darurat di sini tuh bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh pasien dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupannya. Kemudian ada pelayanan rawat inap. Kemudian yang selanjutnya harapan saya untuk rumah sakit tersebut bisa terrealisasikan ataupun bisa gitu ya dibangun kemudian terwujud dengan baik dan sesuai dengan apa yang saya harapkan nanti untuk kedepannya. Nah, kemudian kesimpulannya dalam merencanakan pembangunan sebuah rumah sakit di sini tuh sangat membutuhkan sekali, yaitu manajemen operasional dan logistik agar semuanya dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian perencanaan sebuah rumah sakit itu harus kita rancang sematang-matang mungkin dan secara rinci agar semuanya itu dapat terlihat mulai dari risiko sampai keuntungannya. Kemudian sarannya di sini tuh kita dapat melihat sebuah lokasi rumah sakit harus secara langsung atau terjun langsung ke lapangan. Kita harus mengetahui luas dan tidaknya sebuah lahan tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ke materi yang ke-6. Nah, baiklah, pada praktikum ke-6 di sini setelah kita tadi melakukan yang namanya proposal, terus di sini pada praktikum 6 di sini kita akan menggambarkan peta lokasi ataupun tata letak ruangan yang ada pada rumah sakit yang kita akan buat nanti. Nah, di sini saya sudah menggambar petanya, namun tidak terlalu bagus ya. Namun di sini dapat saya jelaskan bahwa di sini maaf ya, juga ini kertasnya dirobek oleh keponakan saya. Jadi di sini parkir nomor 1 di sini tuh parkir area. Nah, terkadang kita melihat kan di sebuah rumah sakit bahwa parkir areanya tuh pasti yang terlihat yang pertama. Nah, kemudian kita menuju ke yang kedua. Di sini yang kedua di samping dari parkir di sini kantin. Nah, setiap rumah sakit kan juga memiliki yang namanya kantin. Kemudian yang ketiga di sini di bagian atas di sini tuh terdapat namanya ruangan VIP. Nah, di mana ruangan VIP di sini tuh ruangan yang cukup wow gitu menurut saya, karena segala fasilitasnya itu terdapat kemudian lengkap. Kemudian yang keempat di sini tuh ruangan yang keempat di sini dapat kita lihat. Ruangan keempat di sini tuh merupakan rawat inap kelas 1. Nah, di mana rawat inap kelas 1 ini misal kita lihat dari BPJS pasien masing-masing ya. Kemudian yang kelima pendaftaran rekam medik. Nah, dapat kita lihat teman-teman di sini kelima itu
biasanya kalau pengalaman saya pribadi, sebelum kita memasuki ruangan ataupun IGD, di sini tuh keluarga pasien ataupun yang merujuk, di sini kita harus menyelesaikan yang namanya berbagai administrasi. Kemudian yang keenam, kenapa antara ruangan 5 dan 6 ini kan ruangan administrasi ya. Di sini ruangan 6 itu ada yang namanya ruangan apotek. Nah, di mana di sini tuh setelah kita tadi di sini ada VIP, kemudian ruangan 4 ada di sini, ada ruangan rawat inap kelas 1. Nah, karena ruangan 3, 4, 5, 6 ini saling berdekatan karena jika kita pergi menebus obat di sini tuh jalannya itu tidak terlalu jauh. Kemudian setelah itu ada IGD, nomor 7 ada IGD. Nah, di sini bisa robek lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, antara 5, 6 dan 7 itu tuh saling berdekatan, 5, 6, 7. Dan kemudian di sini tuh yang ke-7 itu tuh IGD. Nah, IGD dan apotek ini saling berdekatan juga, teman-teman. Kemudian yang ke-8 yaitu ada poliklinik. Di sini tuh berbagai macam poli seperti poli paru, jantung, dan lain sebagainya. Dan jadi di sini tuh saling berdekatan ataupun saling berkesinambungan. Kemudian yang ke-9 di sini tuh ada kamar operasi. Kemudian yang ke-10 di sini ada rawat inap kelas 2. Nah, jadi tadi rawat inap kelas 1, kemudian ada rawat kelas 2. Nah, jadi di sini dapat saya jelaskan bahwa apotek di sini tuh sangat strategis ya, teman-teman, karena dapat kita ketahui bahwa apotek itu tuh harus diperkirakan. Karena kenapa? Jangan sampai di sini ruangan kelas 1, kelas 2, IGD, apoteknya ada di sini. Jadi untuk menjangkaunya ke sana itu susah. Jadi kenapa saya menyimpan apotek itu di lokasi 6? Karena menurut saya strategis, dapat dijangkau dari kelas 1, kelas 2 ataupun ruang operasi, kemudian IGD. Kemudian ada yang namanya sal wanita, kemudian sal pria, itu tuh nomor 11 dan nomor 12 di sini tuh. Kemudian kamar bersalin nomor 13. Kemudian dapur nomor 14. Nah, di mana nomor 14 di sini tuh dapat kita lihat di sini tuh dapurnya itu belum saya beri tanda, tapi saya menyimpan dapur itu tuh bagian pojok. Karena kenapa? Yang namanya dapur rumah sakit itu tuh ruangannya tuh harus berjauhan dengan yang namanya ruangan pasien, karena ya tahu kan di rumah sakit itu pasti banyak yang namanya kuman ataupun bakteri. Dan jadi dapurnya itu harus dijauhkan dari ruangan tersebut. Kemudian ada musola. Nah, musolanya di sini tuh juga cukup strategis ya, teman-teman. Dapat kita lihat bahwa musolanya itu berada di samping sini. Nah, jadi misal kita dari tengah sini bisa lihat musolanya juga, dari samping atas bisa juga. Jadi musolanya di sini tuh juga cukup strategis. Nah, kemudian di sini kenapa saya memilih, kelihatan nggak sih? Di sini nomor 16. Di sini tuh terdapat kamar mayat. Jadi di sini saya menggambarkan kamar mayat di sini tuh berada pada lokasi paling atas ataupun lokasi paling belakang. Karena ruangan mayat itu tuh nggak boleh dilihat oleh seseorang, ataupun bukan nggak bisa dilihat, tapi tempatnya tuh harus disimpan di bagian belakang. Nah, kemudian nomor 18 di sini tuh ada laboratorium. Nah, di mana laboratoriumnya di sini tuh, misal di sini juga terjangkau ya, teman-teman. Kenapa saya menyimpan laboratoriumnya itu di sini?
Nah, di sini dapat kita lihat juga, di sini nomor 18, di sini laboratorium 18. Nah, jadi dapat kita lihat, jadi saya menempatkan laboratorium di sini karena saya berpikir bahwasanya antara biasanya kan kalau kita ke rumah sakit ya, kita misal pengalaman saya pribadi, ketika papa saya masuk rumah sakit, di mana ruangannya itu baik di IGD maupun udah di ruangan rawatnya itu, misal ada pengambilan darah dan apa, nah nanti keluarganya itu disuruh untuk pergi mengambil hasilnya di laboratorium. Nah, jadi saya menyimpan laboratorium di sini, bisa juga dijangkau dengan di sini semua. Nah, kemudian yang terakhir di situ nomor 20. Nah, di sini nomor 20 ini dapat kita lihat instalasi gizi. Nah, di mana instalasi gizi di sini tuh hampir sama juga dengan dapur. Nah, kenapa dapur di sini tadi antara nomor 14 dan 20 ini saling berdekatan? Karena saya memang sengaja menempati dapur dan instalasi gizi ini jauh dari ruangan-ruangan rawat inap. Kemudian dari pemaparan saya tadi mungkin ada salah ataupun hilaf, saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.